peluang pelemahannya ke 250 atau 240. Pelemahan dari pola bearish ini, rounding top, adalah hingga ke level 2600. Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas saham-saham di sektor retail. Kita lihat pergerakan IHSG selama seminggu terakhir ternyata tidak terlalu baik. Pada update minggu lalu kita lihat bahwa IHSG berpotensi untuk berbalik arah dalam jangka pendek selama dia bisa bertahan di atas 7150-nya. Akan tetapi saat ini dia kembali turun, maka peluang penguatan di 7400 ini akan sulit terjadi. Yang kita harus waspadai sekarang adalah peluang penguatan pelemahan dalam jangka menengah. Jadi seperti ini yang kita harus lihat. Nah, kita harus tunggu lagi di support 7070, 7080-nya. Kalau dia tidak bisa bertahan, maka akan kembali turun. Yang ditakutkan adalah IHSG kembali ke level 6300 hingga 6320-nya. Kita lihat saham pertama kita di retail, sektor retail adalah ACES, Aspirasi Hidup Indonesia. Bisa kita lihat di sini, ini adalah pola bearish head and shoulder, shoulder kiri, head dan shoulder kanan. Walaupun belum tembus support di 700-710-nya, tapi selama ACES tidak bisa kembali naik di atas 820 di sini, maka tren secara jangka menengahnya adalah bearish. Pola bearish head and shoulder ini mempunyai peluang pelemahan hingga ke 550. Kita lihat berikutnya adalah RALS, Ramayana Lestari. Untuk RALS sendiri kita lihat tetap dari chart mingguannya. Jadi kita sempat informasikan di update sebelumnya, ini adalah pola besar rounding top yang sangat bearish. Jadi setelah RALS turun di bawah 470-nya waktu itu, peluang pelemahannya ke 250 atau 240. Saat ini masih dalam perjalanan ke sana di 360. Jadi kita wait and see dulu untuk pergerakan RALS berikutnya. Kita lihat ke saham berikutnya adalah MAPI. Jadi MAPI ini sudah turun dari pola bearish double top di sini, ini double top. Turun hingga ke level 1450 karena belum ada tanda-tanda pembalikan arah, maka ada potensi turun hingga ke support di sini. Saat ini sedang di support 1280-nya. Nah, bagi yang agresif biasanya mereka akan membeli di level support di sini. Bagi yang ingin menunggu, kita coba lihat dulu apakah ada tanda-tanda pembalikan arah. Jadi ada potensi mantul, tapi kita tidak terlalu sarankan untuk masuk dengan quantity yang agresif. Kita lihat berikutnya adalah MAP aktif Adi Perkasa. Secara jangka menengah masih bullish karena ini masih higher low, tapi MAPA harus bisa bertahan di lingkaran biru di sini di atas 900. Kalau dia tidak bisa, maka sudah downtrend secara jangka menengah. Ini akan terus turun, kemungkinan hingga ke level 700-nya. Tapi untuk saat ini kita lihat kalau memang MAPA bisa kembali menuju resistance 1130 di sini. Dalam jangka panjang kita lihat pola bullish yang di sini adalah pola cup with handle, mempunyai peluang penguatan hingga ke 1500 hingga 1550-nya. Berikutnya adalah LPPF, Matahari Department Store. Matahari Department Store sebelumnya kita indikasikan terdapat pola bearish rounding top setelah jebol dari level 1400-nya. Tapi kita lihat di sini karena dia kembali naik ke atas hingga ke 1600 saat ini, maka peluang pelemahan di sini ke 1100 tidak akan terjadi dulu untuk sementara waktu. Bagi yang ingin membeli boleh tunggu hingga ke support jangka pendek, jangka menengahnya di 1390-1400 untuk titik belinya. Kita lihat lagi berikutnya adalah saham AMRT atau Sumber Alvaria Trijaya. Jadi setelah turun di bawah level 3050-nya di sini, maka kita lihat dalam jangka pendek peluang pelemahan dari pola bearish ini rounding top adalah hingga ke level 2600. Saat ini di 2800, maka kita tunggu dulu untuk pergerakan AMRT berikutnya. Lalu kita lihat saham Era Jaya Swasembada. Ini adalah pola bearish yang sangat buruk.
namanya pola double top. Kalau dia turun terus di bawah level 370, maka peluang pelemahan era adalah ke level 290. Untuk saat ini wait and see dulu karena belum terlihat adanya pola pembalikan arah dari saham ini. Berikutnya adalah Eral, Sinar Eka Selaras. Nah, untuk saham Eral sendiri, walaupun sempat bullish, pada akhirnya kita harus tunggu dulu di level 250. Ini lingkaran biru di sini. Kalau dia turun jebol ke bawah, maka teknikalnya menjadi bearish dan harusnya kita hindari. Saat ini mencoba membentuk pola inverse head and shoulder. Ini adalah shoulder kiri, head, dan yang sebelah kanan ini potensi menjadi head. Walaupun belum terjadi, kita wait and see. Karena kalau dia turun di bawah menjadi bearish. Kalau dia kembali naik dan berhasil menyentuh level 375, ini adalah hal yang baik. Sebaiknya kita keep dalam jangka menengah, jangka panjang. Karena itu adalah pola inverse head and shoulder yang termasuk sebagai pola bullish. Lalu berikutnya kita lihat MPPA atau Matahari Putra Prima. Nah, jadi kita lihat MPPA mencoba membentuk pola bullish. Di sini adalah triple bottom. Tapi untuk titik beli kita harus tunggu dulu di atas level 70-nya. Kalau dia tidak bisa, maka teknikalnya belum bullish, jadi jangan dibeli dengan terburu-buru di level support. Untuk saat ini wait and see dulu sampai menyentuh resistance dan menembus resistance 70-nya. Kita lihat berikutnya adalah saham Buka. Ini adalah Bukalapak Tbk. Kita mengantisipasi Buka untuk berbalik arah, tapi harus tunggu setelah dia tembus level 130, 131-nya. Untuk saat ini jangan terlalu agresif dibeli, karena kalau dia turun ini akan menjadi bearish. Jadi tanda-tanda pembalikan arah untuk Buka akan terjadi kalau dia bisa menembus level 130, 131-nya. Jadi kita tunggu saja sampai level ini bisa ditembus. Selama belum ditembus, kita wait and see dulu. Pola bullish double bottom ini mempunyai peluang penguatan jangka pendek ke 145. Oke, sekian saja update kali ini dari saham-saham di sektor retail. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya.